Siang Pak Tony. Iya, Tuanku. Oke, baik seperti biasa kita akan melakukan evaluasi. Nah, saya mulai dari bahasa Indonesia. Bapak boleh tolong jelaskan Pak tentang summary point bahasa Indonesia ini tanggal 14. Semua. Iya Pak. Teks berita, ya. Teks berita itu adalah informasi terkini yang disampaikan. Ya, seperti berita misalnya berita kecelakaan atau berita hasil pertandingan suatu event atau berita dari pemerintahan, itu ya pengertian daripada teks berita seperti ada di media-media ya, itu ada yang mungkin media elektronik atau media koran dan televisi ya, biasanya itu berita itu disampaikan tentu ditulis dulu teks beritanya. Oke, kemudian struktur teks berita itu ada terdiri dari judul, ya, kepala, dan isi berita. Penutupnya tidak ada tuh Pak? Penutup? Pada umumnya ada yang pakai penutup, tapi ya rata-rata nggak ada. Tidak terlalu diperlukan gitu? Tidak terlalu diperlukan karena berita, ya kan? Berita, jadi bukan mau bentuk seperti karangan. Iya, ya. Oke. Berarti ini yang paling penting aja ya, yang ketiga-tiga ini ya? Yang fakta, ya. Fakta itu adalah berita harus berdasarkan data yang akurat, ya. Datanya didapatkan dari sumber yang ya benar-benar aktual lah. Jadi benar-benar terjadi kejadian itu, atau kalau paling tidak melalui narasumber atau yang mengetahui peristiwa itulah sumber beritanya. Kemudian objektivitas. Oke Pak, ini coba saya tanya dulu untuk yang strukturnya. Ini kan ada judul lead. Bedanya apa ya Pak? Kalau misalnya lead ini kan di bahasa Inggris nih hampir sama juga dengan judul gitu. Wah, ini kepala, lead, kepala kan? Itu paragraf pertama itu biasanya itu. Jadi kalau di koran itu kan pernah itu kita lihat, mungkin Ibu bisa perhatikan judul besar ya. Judulnya besar dulu. Terus ada kayak beberapa baris sebelum masuk ke teks itu ada tulis paragraf. Sama dengan apalah ya, pembuka gitu ya. Iya, opening gitu ya. Ini nggak bisa dikatakan karena ini teks berita bukan dikatakan pembuka. Jadi? Tapi khusus untuk teks berita itu dikatakan sebagai memang lead gitu. Kepala aja. Maksudnya di sini apa yang dibahas Pak? Karena kan di judulnya sudah jelas gitu ya kan. Judulnya sudah kita tahu. Judul pada umumnya kebakaran di sini misalnya gitu kan. Judul biasanya hanya untuk membuat pembaca tertarik gitu kan. Kalau lead itu ya benar-benar rinci gitu. Rincian secara padat lah. Rinciannya bukannya diisi ya? Bukannya diisi Pak? Ya, diisi kan itu nanti rincian secara padat. Maka saya katakan tadi rinciannya secara padat. Ya, jadi dia ya tentu isinya mengandung itu semua. Itu yang maksud Bapak diisi inilah nanti dijabarkan lagi. Iya, semuanya. Lebih banyak lagi gitu. Jadi misalnya seperti apa saya katakan. Ya bisa aja dituliskan di situ penyebab kebakaran yang ini. Penyebab kebakaran adalah gara-gara korsleting listrik. Lalu ya udah masuk ke berita aslinya. Gitu. Di mana gitu ya. Jadi di situ juga bisa diceritakan menurut informasi dari ini dan segala macamnya kebakaran adalah terjadi karena korsleting listrik pada pukul sekian oleh karena begini gitu kan. Lebih detail dia. Lebih detail. Kalau lihat itu kebakaran diduga karena korsleting listrik. Udah. Itu satu paragraf aja itu biasa. Simple. Itu lihat. Objektivitasnya? Objektivitas itu ya ini misalnya ada sumber ya.
kita sebagai wartawan datanglah ke lokasi, ya kan? Kita hanya melihat ya udah bekasnya aja. Misalnya masih ada bekas, Jejaknya gitu maksudnya. hanya jejak aja yang ada. Tapi kita ingin mau fakta yang sebenarnya apa yang bisa dipercaya gitu. Kita tanyakanlah seseorang saksi mata gitu. Oh. Nah, jadi saksi mata ini kita harus tahu apakah dia memberikan informasi berpihak atau tidak. Gitu loh. Kita sebagai wartawan harus bisa menilai itu. Itu yang dikatakan dengan objektivitas. Jadi kalau dia berpihak Atau gitu, kita sebagai penulis, kita juga nggak boleh berpihak. jadi kalau misalnya Bapak sudah wawancarai gitu orang tersebut dan dia tidak netral gitu lah ya kan, dia berpihak Ya, gitu. ya tentu Berarti tidak Bapak cari yang lain lagi. cari yang lain gitu. Oh. Kan gitu. Ya kita juga sebagai penulis misalnya kalau seorang wartawan itu nggak boleh tidak adil, harus benar-benar menuliskan apa yang terjadi. Ya, itu maksudnya objektivitas. Itu kan nanti yang pembaca kan ada aja yang bisa tahu peristiwa aslinya, ya atau berita aslinya seperti apa. Ketika penulis membuat tidak adil atau berpihak, misalnya adalah pertengkaran atau sengketa, berita sengketa gitu ya. Ya. Jadi kalau berpihak kan itu kan pasti ada yang tahu bahwa itu salah. Akhirnya berita itu ya, tidak bisa diangkat jadi berita gitu maksudnya ya. Iya, jadi akhirnya kan nanti ya Harus sampai benar-benar ditemukan iya dulu. media itu yang akan tercemar. Yang kan itu Iya. biasanya pemretnya kan cek selalu itu. Berarti harus netral lah ya. Iya, harus netral. Oke, ini PPKM coba Pak jelaskan ini. Terlalu besar ya? Enggak apa. Budaya dan Ini sebenarnya vocabulary di PPK ini dari awal itu sampai ke akhir bab itu banyak yang berulang-berulang aja, cuman iya ya. Coba. keberagaman itu ya berbagai inilah, berbagai agama, suku, budaya gitu ya. Itu yang masuk keberagaman. Untuk kenapa kita penting memahami keberagaman itu ya supaya tidak terjadi kekacauan, artinya bisa tercapai kerukunan di antara masyarakat yang katakanlah satu lokasi gitu. Jadi kalau ada suku yang satu tidak memahami suku yang lain atau tidak menghargai, ya kekacauan akan terjadi. Itu maksudnya penting memahami. Ya, hanya Bapak kasih contoh nggak? Kalau misalnya agama kan kita udah tahu ya ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Bagaimana misalnya dengan suku di Medan gitu? Ada nggak Bapak kasih tahu ke murid-murid? Gitu? Ya, suku sampai ke gender itu kan. Sudah Bapak jelaskan? Iya, sampai ke gender. Apa yang Bapak jelaskan ke mereka tentang suku ini? Tentang suku? Ya artinya tentang suku kan mempunyai budaya dia. Ada kebiasaan-kebiasaan mereka. Itu kita harus memahaminya bahwa mereka di dalam suku A itu ya memang begitu, pada ada temponya gitu loh yang harus dilakukan. Misalnya kalau pesta katakanlah harus sampai larut malam gitu. Ya. Nah, gitu. Selanjutnya? Apa? Perilaku toleransi. Ya toleransi itu ya adalah merupakan sikap menghormati perbedaan. Ya, sikap menghormati perbedaan. Jadi perbedaan itu kan ya beragam, nggak bisa dijabarkan semua. Ya, coba contohnya tuh Pak. Ya contohnya perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya. Ya, bisa aja sampai kepada perbedaan pandangan. Jadi kita harus ada toleransi, menghargai, ya, supaya tercipta kerukunan, ya, ketentraman, kedamaian. Gitu.
Untuk IPS, ini coba dijelaskan Pak. Mana dia? Bentar. Oke, nampak Pak? Ini nggak apa-apa biar. Udah ya? Oke. Tentang permintaan, Ya penawaran. permintaan itu ukuran yang dibuat untuk kebutuhan yang sangat diperlukan oleh masyarakat terhadap suatu barang ataupun jasa. Itu yang dimaksud dengan permintaan. Kemudian penawaran ya adalah biasanya terjadi akibat adanya suatu produksi barang yang ditawarkan ke konsumen. Ya, itu penawaran. Ya, konsumen dalam hal ini ya misalnya seperti masyarakat dan lainnya gitu ya. Maksudnya ketika belanja di pajak gitu, gimana? Penawaran ini gitu. Oh bukan Bukan. di sana maksudnya itu penawaran. Penawaran di sini maksudnya adalah produsen menawarkan barang, maksudnya bukan ditawarkan. Jadi ada menyediakan barang, ya, menyediakan barang dan jasa untuk sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi bukan langsung ditawarkan gitu. Misalnya ada sebuah perusahaan. Bukan maksud saya, bukan kayak ini seperti tawar menawar. Oh bukan, di pasar. Bukan ya? itu maksud di dalam. Beda ya. Jadi ini bagaimana nih? Teks ini. Yang dinamakan penawaran itu, ini ada hubungannya dengan ilmu ekonomi. Ya artinya kan semakin tinggi permintaan, maka harga mungkin makin cenderung naik. Ya, kalau penawaran semakin tinggi, itu mungkin harga barang akan semakin cenderung turun. Gitu karena loh. Barang yang ditawarkan itu banyak dan yang artinya orang tidak terlalu membutuhkannya gitu loh. Jadi di situ makna daripada permintaan dan penawaran di sini. Jadi bukan ditawarkan gitu. Gitu. Kemudian pasar itu pasar tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Ini pasar maksudnya di sini bukan hanya seperti pajak itu, bukan. Termasuk juga online juga disebut pasar. Mall gitu termasuk ya. Mall. Gitu. Selama itu ada transaksi itu disebut pasar begitu. Antara produsen dan konsumen. Itu transaksi produsen. Pokoknya selama ada transaksi dan ada penjual dan pembeli itu dinamakan pasar begitu maksud Bapak. Itu dalam hal ini pasar yang disebut pasar dalam. Jadi kalau misalnya Bapak menjual handphone gitu ke saya atau handphone second, saya membeli, itu sudah dimasuk pasar? Enggak. Jadi person to person itu kan. Di pasar secara umum. Kan Bapak yang penjual, saya pembeli. Oh penjual. Iya kan? Kan Bapak jual handphone Bapak misalnya, iya, artinya saya beli. Kalau saya ada misalnya ada buka toko atau apa. Apakah harus ada lapaknya gitu Pak? Harus ada tempatnya? Artinya ada lapaknya. Gitu loh. Jadi tapi bukan tadi Bapak bilang online bisa. Saya kan misalnya Bu belilah ini. Ini kan hanya begitu aja. Ini kan ada transaksi. Bapak ada penjual, transaksi. saya pembeli, ada transaksinya. Ada transaksi, tapi ini bukan pasar. Hanya sekali ini aja saya jualnya. Hanya jadi satu ini lebih kemana gitu? Karena kan tadi Bapak bilang selama dia ada transaksi, ada pembeli penjual, itu dinamakan jadi pasar. Tempat bertemunya ya produsen dengan konsumen. Ya kan kita bertemu nih misalnya gitu kan. Ya dalam hal ini kan saya bukan produsen. Hanya menjual sekali itu gitu aja. ya. Gitu loh. Oke. Itu pasar dalam hal ini yang dipelajari bukan hanya temporer begitu. Itu ya. Kemudian untuk
harga, ya itu harga itu ditentukan oleh keseimbangan antara itu tadi yang saya sebutkan di awal tadi, antara permintaan dan penawaran. Ya saling berhubungan. Berarti kalau permintaan naik, harganya meningkat gitu ya Pak? Permintaan naik, harga cenderung naik. Belum tentu sih naik, tapi cenderung. Karena bisa saja nanti karena mungkin barangnya langka gitu ya, susah diperoleh. gitu loh. Sedangkan untuk penawaran, semakin tinggi penawaran berarti harga cenderung turun. Disebabkan oleh banyak barang yang tersedia, tinggi, banyak, tinggi di sini maksudnya banyak barang yang tersedia gitu loh. Sementara permintaan kurang. Gitu ya. Tapi ya kalau permintaan seimbang dengan penawaran itu akan lancar-lancar aja semua. Tidak ada harga goyang. Gitu ya. Oke, kita sekarang ke vocabulary Pak. Kebanyakan sama ya vocabulary dengan summary point-nya. Oke Pak, ini saya tanya lagi begitu lah. diambil dari Asmonika. Gitu ya. Coba saya tanya dulu untuk yang nggak sempat mikirin. bahasa Indonesia. Judul, Pak. Judul ini apa nih Pak? Ya judul itu ya label lah, judul berita gitu ya. Biasanya nih judul berita ini untuk menarik, memperkuat daya tarik untuk supaya pembaca membacanya. Contoh? Contoh judul beritanya? Contoh judul banyak Bu kalau contoh judul itu banyak kan. Ya tergantung berita yang harus ditampilkan. Oke, misalnya nih topiknya tentang lomba cerdas cermat gitu. Lomba cerdas cermat. Cerdas cermat. Ya bisa aja judulnya mendahulukan sekolah pemenangnya. Bisa aja mendahulukan pelaksananya. Itu kan tergantung. Misalnya Kingsley lah mengadakan lomba cerdas cermat. Ya. Kingsley berhasil sukses menyelenggarakan lomba cerdas cermat tahun ajaran ini gitu. Misalnya itu jadi judul. Jadi tergantung yang buat beritanya juga. Misalnya orang luar itu ada misalnya pemenangnya dari sekolah A. Nah, bisa itu jadi judulnya, tapi beritanya itu juga. Hal itu juga, dari kejadian itu juga kan. Nah, itu kalau judul. Dan judul ini harus membuat pembaca tertarik gitu. Membuat ya tentu ya pembaca harus menjadi lebih tertarik untuk membacanya. Oh ya gimana isinya ya? Bagaimana sebenarnya gitu. Oke. Kalau apa Pak? Objektivitas. Ya itu tadi, objektivitas itu tidak boleh berpihak. Harus sesuai fakta. Jadi kalau misalnya dalam berita itu ada sedikit opini, apakah bisa? Memang tetap ada faktanya, tapi ada sedikit opini dimasukkan di dalam. Apakah itu bisa? Bisa aja. Tapi biasanya kalau terlalu banyak opini itu harus dihindari. Harus dihindari sebenarnya yang namanya opini. Maksud saya kalau di ada dalam teks berita itu opini harus dihindari. Dihindari ya. Nggak boleh.
Kalau seandainya ada, apa bisa? Hah? Atau diulang lagi gitu, dibuat beritanya? Opini enggak, saya kira enggak diperlukan di dalam teks berita. Nggak perlu ya. Enggak Berarti nggak perlu. bisa ya? Enggak bisa. Harus Enggak, fakta semua harus ya? fakta yang aktual. Hmm. Ya opini itu kan pendapat seseorang. Nggak mungkin berarti itu ya boleh kita katakan jadinya ya karangan dia sendiri. Maksudnya Jadi berarti nggak aktual lagi kan? tidak bisa dipercaya lagi tuh maksudnya. Tidak bisa dipercaya. Itu opini. Oke. Ini vocabulary-nya kenapa hanya 2 Pak PPKN? Vocabulary-nya kenapa hanya 2? Dia udah banyak berulang dari awal, jadi nggak mungkin saya masukkan lagi yang sudah-sudah. Terlalu sedikit ini Pak. Lagi nanti kalau dicek sama Sir Hendra kan? Ya saya udah dibilang ya, saya udah jawab. Oh udah. Udah. Ah iya, terlalu sedikit lagi Pak. 2 aja gitu. Atau mungkin Bapak tambah aspek gitu? Hah? Aspek. Tradisi misalnya. Tradisi sudah ada? udah pernah. Pernah? Jadi, diskriminasi? Udah pernah juga kan? Udah. Perbedaan Udah juga. Suku. Ya itu lagi budaya itu. Maksud saya terlalu sedikit ini loh Pak, 2. Ini kan minimal 4 gitu Pak. Itu aja berulang begitu aja udah dikomplain anak-anak saya. Kok itu Karena lagi Pak? Minggu lalu pun saya rasa seperti ini juga. Sudah ada Pak. Ya habis memang kalau kita baca juga teksnya itu ya itu saja. Emang topiknya sama kan? Iya. Keberagaman. Iya. Mungkin bisa Ibu lihat bukunya itu semua kata-kata yang berulang di sana semua. Iya. Kedamaian gitu. Perdamaian. Menghormati misalnya. Ya itu kan artinya bukan kosakata lagi, Bu. Daripada tidak ada Pak. Ini terlalu sedikit loh Pak. Dua nomor saja. Tambah lagi. Ya artinya kalau kata-kata itu udah dimengerti anak-anak ya ngapain kita buat lagi. Sebenarnya namanya kosakata itu kan ya kira-kira kata-kata yang sulit dipahami oleh siswa. Itu loh, jadi nggak mungkin kita paksakan. Ya kalau mau kita buat harus tambah dari luar lah, dari guru sendiri jadinya. Buat sendiri jadinya. Bukan jadi dari. Apa Bapak jawab kemarin waktu disinggung ini? Ya itu ada kan berulang saya bilang. Hanya satu topik memang. Hanya satu topik. Topiknya hanya satu gitu. Judul besarnya ini kan keberagaman. Ya udah itu untuk berapa pertemuan gitu? Banyak itu. Banyak. Oh iya. Kalau nggak salah sampai 8 kali pertemuan. Sampai 6 minggu kalau nggak salah. 5 minggu. Itu banyak. Dari Januari lah itu. Dari Januari. Dan memang itu. Memang halamannya banyak. Soalnya di bahasa Indonesia pun, di bahasa Indonesia juga begitu. Banyak ini bahasa Indonesia saya Bapak buat. Ada 6 di bahasa Indonesia. Di kalau, PPKN ini cuma 2 Bapak buat. Iya, kalau PPK bahasa Indonesia kan ada yang berhubungan dengan kalimat juga ya bisa kita masukkan. Itu memang bahasa Indonesia memang itu harus ditampilkan itu. Atau mungkin nggak apa-apa lah Bapak cari, tapi masih berhubungan dengan ini topiknya gitu loh. Kalau tidak ditampilkan di aplikasi, Bapak cari aja. Cuman dia tidak lari dari ini, nggak apa-apa menurut saya. Ya udah lihat nanti. Daripada nggak ada kan Pak. Ini cuma 2, apalagi itu aja Bapak ulang. Ya kan?
Di matematika juga saya dipaksakan begitu. Kok ini nggak ada? Kan ini ini kesebangunan minggu ini, ya kan? Pertemuan pertama, pertemuan kedua kan 2 kali matematika seminggu. Ini kok nggak ada vocabulary sama dengan pertemuan sebelumnya, orang sama judulnya, sama halnya. Jadi Cuman itu memang nggak sanggup, nggak bisa kita jelaskan, kita kasihkan ke anak dalam 1 hari itu. Jadi waktunya harus panjang. Tapi ya kan artinya kan vocabulary sama rupanya udah harus masuk di situ di awal itu. Kosong saya buat. Itulah solusi yang bisa saya berikan, Pak. Maksud saya nggak apa-apa Bapak cari dari luar, tapi dia tetap memang berhubungan dengan Ya bisa ngelihat nanti cuma. Iya, daripada cuma 2 kan, Pak. Nah, itu aja sih. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup, Pak, untuk evaluasi hari ini. Ini yang perlu saya pertanyakan, summary point-nya rata-rata semuanya sama dengan vocabulary. Kalau bisa dibedakan lah sedikit, Pak. Iya kan? Karena apa yang Bapak jelaskan di summary point, nah itu juga nanti di vocabulary gitu, Pak. Harusnya berbeda gitu, dibuat sedikit. Antara summary point dengan vocabulary list. Kemudian untuk vocabulary PPKN ini perlu ditambah lagi, Pak. Saya rasa itu saja. Oke. Baik, untuk evaluasi kali ini Bapak tuntas ya, Pak ya. Terima kasih ya, Pak. Ya.